Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Michael Gunawan dengan NIM 220512204. Dan pada video kali ini saya akan mempraktekkan mengenai praktikum walkway, di mana di sini mengenai traffic light. Nah, ini juga ada tentang walkway di Google Classroom-nya, di mana tugasnya itu bukan yang ini, bukan yang 1, 2, 3 ini, melainkan yang ini. Kita akan membuat 8 LED dengan warna yang berbeda-beda. Menyalanya bergantian dari kiri ke kanan, jika sudah sampai ujung dari kanan ke kiri, lalu nyala matinya mengikuti dari trigger tombol push button. Nah, oke, kita langsung saja buat dari walkway. Di sini Arduino Uno, kita bikin from scratch gitu kan ya, Arduino Uno. Nah, yang pertama kita lakukan jelas yaitu kita akan membuat alat-alatnya dulu secara fisik gitu kan ya. Kemudian LED-nya jangan lupa, dan ini mungkin saya akan cepatkan saja biar tidak membuang-buang waktu di rekamannya. Oke, setelah kita deklarasikan untuk alat-alatnya, ini ada 8 LED dengan warna berbeda-beda dan juga push button. Jangan lupa kita sambungkan dengan kabelnya, di mana untuk push button ini kalau kita lihat dari PDF-nya, latihannya di mana dia di pin mode 13 gitu kan ya. Lalu untuk LED-nya dia mulai dari pin mode 2 dan seterusnya. Kita bisa samakan saja ya. Kita buat ini pin mode 13, kemudian ini mulai dari 2. Ini biar cepat bisa dicepatkan saja. Oke, sudah yang positifnya sudah semua, dan jangan lupa yang negatifnya, karena yang negatifnya juga harus disambungkan, dan disambungannya itu ke ground. Oke, kita langsung sambungkan saja semuanya. Semuanya mulai dari push buttonnya maupun ininya semua itu semuanya ke push button, dan jangan lupa ini akan diganti warnanya biar bisa kelihatan perbedaannya. Mungkin ini bisa saya cepatkan kembali. Oke, ketika perangkat kerasnya ini sudah dideklarasikan, barulah codingannya yang kita deklarasikan. Nah, untuk mempercepat kita bisa tinggal copy aja yang void setup-nya ini yang di atas gitu kan, kita copy seperti ini. Kemudian kita atur-atur untuk indentasinya. Pertama serial bikin seperti ini, sudah benar. Ini sebenarnya untuk debug bagian konsolnya gitu kan ya. Kemudian pin mode 13 yaitu yang bagian push button ini sudah benar. Kemudian untuk ininya, pin mode bawahnya. Nah, sebenarnya pin mode bawahnya ini kan agak redundant ya, karena kan ada 8 baris. Terus yang istilahnya 2, 3, 4, 5 itu semuanya output. Sebenarnya bisa di ringkeskan gitu kan ya, kita bikin yang namanya array gitu kan ya. Const integer dari LED pins, bikin array-nya gitu kan ya. Karena kita maunya itu dari kiri ke kanan, awalnya dari kiri, berarti karena Arduino ini kan yang besar atau angka yang besar kan di kiri ya. Berarti kita deklarasikan dari yang besar dulu, berarti dari 9 ke 2 gitu. 9, 8, 6, 5. Oke, kalau sudah jangan lupa kita bikin variabel untuk count, LED count, yaitu 8. Jangan lupa satu hal lagi, yaitu titik koma. Kalau nggak ada titik koma nanti error. Oke, selanjutnya yaitu kita bikin ini kita bisa hapus dulu aja lah ya. Atau enggak ya lah, biar nanti gampang untuk nge-copy-nya. Dan biar nggak kosong-kosong banget ya. Kita tuh sebenarnya bisa kasih kata-kata gitu. Jadi serial begin ini kita bisa pakaiin dengan println. Println apa gitu kan ya, misalnya println tekan push button untuk memulai. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian baru kita di sini deklarasikan loopingannya itu for loop integer, kita deklarasikan pin sebagai variabel yang ada di dalam LED pins gitu kan ya. Apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan adalah ini. Pin mode dari pin tersebut itu adalah output. Maksudnya gimana tuh maksudnya? Nah, maksudnya tuh gini sebenarnya. Ini kan variabel. Variabel pin itu mengambil dari LED pin. Oh, ternyata LED pin ini ada 9. Berarti pin mode 9 itu sebagai output. Cari lagi karena kan looping ya for. 8 sebagai output, 7 sebagai output, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk void loop ini void setup sudah selesai. Kemudian kita masuk kepada void loop. Nah, void loop ini sebenarnya sedikit tricky gitu kan ya, cuman pelan-pelan aja. Kalau di praktikumnya dia pakai sama seperti ini ya, if digital 13 sama dengan low, kita juga pakai yang
mirip-mirip gitu kan ya, low. Hanya saja ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di sini. Logika dalam tugasnya. Tugasnya ini kan sebenarnya nih, nyala dan mati lampu tuh mengikuti trigger tombol push button. Nah, ini sebenarnya ada dua versi. Cuman nanti akan saya jelaskan kedua-duanya. Untuk versi yang pertama seperti ini yang konteks yang saya pahami. Lampu akan menyala ketika push button tersebut tuh ditekan dan ditahan. Jadi ketika push button itu ditekan dan ditahan, lampu akan nyala dengan aturan seperti itu dari kiri ke kanan, kanan kiri dan seterusnya. Ketika push button itu diangkat, maka semua lampu itu akan mati seketika seperti itu. Kita langsung aja praktekkan saja ya biar tidak bingung. Berarti kan ketika, nah kalau dalam coding itu namanya while gitu kan ya. While apa namanya itu digital read-nya ini kita sebenarnya bisa tinggal copy aja nih. If digital read while digital read-nya itu sama dengan low, maka yang terjadi, nah di sini kita loopingkan lagi gitu kan ya. For I sama dengan 0, jika I-nya itu kurang dari LED count, jadi belum sampai 8 gitu kan ya, maka I-nya itu kita increment. Apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan adalah dia akan digital read, menyalakan dari LED-nya. Nah, perhatikan sesimpel dengan LED pins yang dalemannya itu I atau indeksnya itu kan ya, indeks ke I itu, apa yang dilakukan? Dilakukan adalah hide. Seperti itu. Dan jangan lupa, karena ini kan if ya, sudah selesai if, jangan lupa else-nya. Else gitu kan ya. Berarti saat push button itu diangkat gitu kan ya. Maka ini sebenarnya kita bisa copy yang atas sih. Copy indentasinya, kemudian for in dari pin mode. Nah, pin mode yang di sini kita bisa ganti dengan digital write. Digital write dari apa namanya itu pin itu sama dengan low gitu. Jadi nanti semua lampu itu akan mati seketika. Seperti itu. Dan ini sebenarnya secara konsep sudah selesai meskipun belum jalan dari kiri ke kanan ya. Coba kita start saja. Compiling. Ada error. Oke, kita cek errornya karena apa? Jika I, oh ini karena belum kita deklarasikan integernya. Ingat ya, integernya harus deklarasikan karena ini C. Memang C itu sedikit sensitif ya, tapi nggak apa-apa. Oke, kita coba compile lagi. Nah, sudah bisa kan? Kita coba klik, dia akan menyala. Kita angkat, dia akan mati. Nah, ini sebenarnya logikanya sudah benar. Yang belum adalah pergerakannya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri gitu. Oke, karena sudah benar, kita bisa stop lagi. Dan bagian sini, for-nya ini. Karena jika kita pencet gitu kan ya, berarti oke. Di dalam while berarti semuanya. Di dalam while, maka kita bikin delay sama dengan 200. Sebenarnya delay ini kurang baik ya untuk Arduino, cuman nggak apa-apa karena hanya tugas untuk satu tugas untuk satu alat sebenarnya nggak masalah gitu untuk pakai delay. Oke, if gitu kan ya. Apa namanya itu? Ini perlu namanya variabel baru sebenarnya. Kita bikin aja variabel baru index sebagai tambahan untuk jalan dari kiri kanan. Index sama dengan 0, step sama dengan 1, titik koma jangan lupa. Nah, if gitu kan ya, index itu sudah sama dengan dari LED count, kan logikanya, oh berarti kalau indeksnya itu sudah pentok di kanan, maka ya itu kan ya, maka stepnya atau arahnya itu, kalau step 1 kan dia kan ke kanan, kan plus berarti kan ke kanan. Itu kita ubah menjadi ke kiri. Nah, selanjutnya adalah else if kalau misalnya itu kebalikannya. Else if indeksnya itu sudah mencapai 0, berarti sudah sampai di kiri kan, stepnya kita ubah menjadi 1. Bawahnya apa? Bawahnya adalah indeks plus sama dengan step. Titik koma, jangan lupa. Nah, ini secara konsep sudah benar nih, sudah selesai sebenarnya. Kita coba saja ya. Kita compile, apakah ada error? Apakah ada error? Oke, tidak ada error. Kita coba start. Oke, dia masih sama. Apa yang salah di sini? Apa yang salah di sini? Nah, yang salah adalah bagian ini. Height-nya belum kita ubah. Karena height ini, dia akan mencocokkan. Oh, apakah indeks I ini sesuai nggak dengan I yang ada di sini? Indeks yang di bawah ini apakah sesuai nggak dengan I yang di sini? Ini harus kita ubah dulu. Bagaimana kita ubahnya? Sesimpel aja dengan I, apakah itu sudah sama dengan indeks?
gitu. Jadi dalam Arduino itu kalau misalnya ada istilahnya true gitu kan ya, jika true itu sebenarnya Arduino juga menganggap itu sebagai high. Seperti itu. Kita coba aja ya, kita restart. Kita restart. Oke. Nah, dia kan sudah sesuai. Nah, sudah sesuai. Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Tapi kalau kita lihat di paling kanan itu, nah dia kan ada kayak ngegap gitu kan ya, kayak nah, ada yang kosong gitu kan ya. Nah, apa yang kosong itu? Yang kosong itu adalah ini, LED count. Jadi kan kalau misalnya indeksnya itu sudah sampai 8 atau 7 karena kan sudah 7 ya. 7 dia itu akan bertambah lagi 1. Kenapa? Karena LED count-nya ada 8. Sedangkan yang namanya array itu kan mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3 karena ada 8 berarti 0 sampai ke 7. Nah, masalahnya kita indeksnya ini sama dengan LED count. Berarti kan ada yang kurang di sini. Otomatis ini harus kita kurangi 1. Gitu. Oke, kita restart lagi. Compiling. Kita start. Nah, oke. Bagian ini sudah selesai. Untuk istilahnya versi pertama yang saya buat. Ini cuma 24 baris ya. Tapi permasalahannya adalah masih ada satu permasalahan. Kalau kita berhenti gitu kan ya, misalnya ini kita berhenti di bagian putih situ, dari kanan ke kiri putih. Dia akan lanjutnya itu di state yang terakhir, yaitu lanjutannya bagian oranye. Nah, bagian oranye. Misal dari kiri sekarang gitu kan ya, kita berhenti di kuning. Dia akan nge-startnya itu di selanjutnya, bagian oranye. Nah, masalahnya kan kita maunya kan setiap selesai itu dia ngereset. Setiap selesai dia ngereset. Otomatis ya kita bikin variabel baru dong. Kita bikin variabel baru, yaitu boolean. Boolean, kita misalnya namanya was pressed. Kita deklarasikan false. Nah, kita deklarasikan di bawahnya ini. Di bawahnya sini. If, gitu kan ya, was pressed, maka indeksnya itu kita balikkan lagi sama dengan 0, step sama dengan 1. Sudah, jangan lupa sebenarnya ada satu hal lagi, ini tuh kita jadikan true. Oke, dan jangan lupa lagi ketika sudah di else, kita balikkan lagi ke false. Oke, apakah sudah sesuai? Kita coba restart saja. Compiling. Oke, sudah aman. Coba kita buat. Nah, dia dari kiri ke kanan. Kita misalnya berhenti di putih. Nah, berhenti di putih. Start lagi. Nah, dia akan dari kiri lagi. Mau dia dari kanan gitu kan ya. Misalnya berhenti di oranye. Kita start lagi. Dia akan di merah lagi. Yang paling kiri lagi. Seperti itu. Oke, jadi untuk versi yang pertama ini sudah selesai. Bagaimana dengan versi yang kedua? Jadi ada versi kedua di mana nyala mati mengikuti trigger tombol push button. Ini kalau misalnya tombol itu diklik sekali, entah itu apa namanya ditahan atau enggak, kita maunya itu kalau diklik sekali, dia akan berjalan. Lampunya itu kiri kanan. Lalu untuk mematikannya, kita klik sekali lagi, baru dia akan mati seperti itu. Oke, kita langsung aja pakai versi yang kedua gitu kan ya. Dimana versi kedua ini mungkin bisa dibilang agak sedikit ribet, cuman nggak apa-apa, kita coba pelan-pelan. Dimana ada tambahannya? Tambahannya yaitu ini. Was press ini kita taruh di atas. Mana itu? Nah, dan was press, nah kita bikin satu variabel baru lagi. Running gitu kan ya, sama dengan false. Nah, kita bikin satu variabel lagi running. Dimana kalau misalnya was press-nya ini yang if digital readnya sudah dipencet, kita buat dimana running itu sama dengan tidak running. Jangan lupa titik koma biar tidak error. Kemudian bagian if was press ini kita ganti menjadi running. Dia akan ngereset istilahnya gitu. Bagian ini adalah bagian untuk ngereset biar dia tuh tetap di kiri terus gitu. Oke, kemudian while-nya ini kita hapus. Sebenarnya tidak kita hapus sih, kita taruh bawah aja. Dan satu hal lagi jangan lupa bagian delay ini penting sebagai debounce sebenarnya. Sebagai istilahnya itu kalau kita ngeklik stop itu masih ada delay, masih ada waktu buat kita lepas gitu loh untuk debounce. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, kemudian yang kita lakukan adalah was pressed itu kita jadikan
false lagi. Oke, kemudian while-nya ini kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan begini. Apakah ini sudah tertutup? Oh, ini belum tertutup, ini harus tertutup dulu. Nah, harus tutup seperti ini baru kita bisa deklarasikan WordPress seperti ini. Nah, kemudian while-nya ini kita bisa ganti dengan if yang baru gitu. If digital, bukan digital read sih, if running, jadi runningnya nih dijalankan, jika diklik maka dia akan ngerunning. Nah, kita baru bikin seperti ini. For if bla 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 ini bla bla bla. Nah, kalau sudah gimana? Kalau sudah ya sudah sih sebenarnya ini coba kita ini indentasi kah? Ini kemana? Oke, ini 2 kali ya, berarti ini harus dihapus. Nah, dan jangan lupa bagian ini. Oke, kita coba reset lagi. Compiling. Klik sekali, dia akan berjalan. Dia akan berjalan terus-terusan, kiri kanan. Lalu, gimana cara memberhentikannya? Kita klik push button ini sekali lagi. Misalnya di ini, klik. Nah, tapi dia ada kelemahan. Memang seperti itu, bahwa di bounce dari delay ini sangat mempengaruhi. Kalau misalnya terlalu cepat ya seperti tadi, dia tidak akan keklik dengan sempurna. Coba sekali lagi, dia baru berhenti. Kita klik lagi, dia jalan dari kiri lagi, kita coba klik sekali lagi, berhenti. Seperti itu. Klik lagi, dia akan dari kiri lagi, dan seterusnya. Kita coba dari kanan, dan ya memang seperti ini, karena delay di bounce-nya itu agak kurang. Klik. Berhenti, klik lagi. Jadi klik saat untuk mematikan itu memang sangat dipengaruhi oleh ini, di bounce-nya itu. Kalau kita kliknya hanya sedikit-sedikit itu kayak kurang ngena gitu, dia nggak akan mau mati. Kayak gini contohnya. Dia nggak akan mau mati karena dia nggak kena di bounce-nya itu, delay-nya itu. Tapi kalau kita dengan yakin mau mematikan, dia akan mati. Seperti itu. Dan dia selalu dimulai dari kiri. Oke, jadi seperti itu untuk dua versi yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum traffic light dari ini dengan 8 LED warna berbeda-beda menyala dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, dan seterusnya. Ada dua versi yang saya sampaikan dan mungkin versi yang saya sampaikan ini masih banyak kekurangannya dan mungkin saya juga banyak salah-salah kata atau salah-salah penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari saya, terima kasih karena telah menonton video ini dan sampai jumpa pada video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.